Profesi Anda apa? Adakah berkat Allah di dalam pekerjaanmu? Dalam keluarga, adakah damai sejahtera? Adakah keharmonisan? Tidak usah tanya sama Tuhan lagi kalau memang itu sudah menjadi peran Anda dan saya. Don't ask the second time. Orang terlalu banyak tanya juga nggak bagus sih. Kalau nggak ngerti tanya nggak apa-apa. Kalau sudah ngerti kenapa tanya lagi? Praise the Lord, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur kepadamu. Kami bisa merasakan hadirat-Mu di rumah Tuhan. Engkau ajari kami ya Tuhan hari ini untuk peka mendengarkan suara-Mu. Dalam segala keputusan yang kami ambil dalam hidup ini, kami berdoa agar bimbingan Tuhan nyata. Hamba berdoa agar setiap jemaat-Mu Tuhan Kau bawa dari kemenangan dan kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Sampaikan sabdamu, beritakan firmanmu, sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu. Demi nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat siang, silakan duduk. Puji Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan 5 kali hari ini. Kemarin kami baru kembali dari Bali. Ada retreat hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala GMS semuanya kumpul setahun sekali. Dan saya senang sekali sepanjang hari ini kita bisa bicara tentang tema kita yaitu Dreams and Visions. Tahun ini disebut sebagai tahun mimpi dan penglihatan. Tapi sebelumnya saya ingin sekali untuk mengumumkan bahwa kita sudah launching album Simply Worship dari GMS Live. Ini adalah lagu-lagu seperti tadi yang kita nyanyikan semuanya. Kita luncurkan ini dengan satu tujuan yaitu supaya lagu-lagu ini bisa mendatangkan hadirat Tuhan dan juga bisa membawa banyak orang masuk ke hadiratnya. Baik di gereja waktu kita menyembah sama-sama, waktu nanti sendiri-sendiri di rumah. Di media juga sudah ada, Spotify, YouTube semua sudah ada. Fisiknya juga ada di Pustaka Raja Wali di depan sana. Saya ajak kita berdoa untuk peluncuran ini dulu. Bolehkah Anda ulurkan tangan ke depan? Terima kasih Tuhan, urapi album ini menjadi album yang sangat bisa di-enjoy oleh jemaat. Dan lebih luas lagi setiap anak-anak Tuhan. Hamba berdoa ini mendatangkan hadirat Tuhan bagi semua orang yang mendengarkan dan menyanyikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan ya. Glory to God. Bisa dicatat tema-tema kita sepanjang hari ini, itu dia, ibadah 1, 2, semuanya itu membangun fondasi. Lalu sekarang kita masuk ke kebaktian yang ketiga, yaitu berjudul Penglihatan Paulus Melangkah dalam Kepastian. Kalau Anda ketinggalan, salah satu dari ibadah seperti biasanya saya dorong Anda untuk mengejar setiap ibadah yang belum Anda dengarkan. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 16. Kita akan selidiki penglihatan Paulus. Di tahun mimpi dan penglihatan kita akan belajar bagaimana Tuhan bisa bicara kepada kita melalui dreams and visions. Memang yang namanya dreams and visions itu mimpi dan penglihatan bukan sesuatu yang sifatnya jelas selalu. Itu juga akan berkembang, bertambah seiring kepekaan kita semakin meningkat dalam Tuhan. Tapi penting untuk kita melatih telinga roh kita. Kuping rohani itu ada dan bukan sepasang telinga ini. Tapi ada pendengaran-pendengaran yang akan bisa membawa berkah dalam kehidupan kita. Sebenarnya manusia punya banyak telinga. Kita itu biasa mendengarkan bisingnya dunia, opini manusia. Tapi mari kita hari-hari ke depan itu minta tuntunan Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran. Hati-hati apa yang kau dengarkan. Dan bagaimana mendengar suara Tuhan. Supaya kita itu bisa mengalami kemenangan. Dan kita akan pelajari hari ini lewat penglihatan Paulus. Bagaimana bisa melangkah dalam kepastian. Sekalipun tidak ada orang bisa klaim dengar jernih, mendengarkan 100% akurat suara Tuhan dalam kehidupannya. Kecuali firman yang ada di tangan, yaitu Alkitab di tangan kita. Yang ini sudah absolut. Gak perlu digubah, gak perlu diubah-ubah. Kita bisa membacanya, setiap halaman Kejadian sampai Wahyu itu sudah sah.
Tapi kalau melatih telinga kita mendengar suara Allah, gak ada orang bisa mengaku sudah 100%, bahkan nubuatan pun seolah-olah melihat wajah sendiri di kaca yang samar. Melihat Yesus pun, apakah betul ya ini kehendak Tuhan? Terkadang bisa buram. Karena manusia bagaimanapun juga, sekalipun Tuhan hidup di dalam diri kita, daging kita ini masih jauh dari sorga tempat tinggal Bapa. Makanya kita itu belum bisa 100% berjalan dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa membuat keputusan yang pasti? Nah, coba saya jembatani hari ini gimana kita bisa berjalan dalam kepastian lewat penglihatan Paulus ya. Kisah Para Rasul pasal 16, Paulus menyeberang ke Makedonia ayat yang keempat sampai 18. Saya akan bacakan sepenggal-sepenggal lalu saya jelaskan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kita melihat di ayat 4 sampai ayat ke-5, Paulus dan Silas bukan jalan-jalan. Mereka menjalankan perintah. Tiada lain menjalankan keputusan yang diambil para rasul, para penatua di Yerusalem. Berarti ini memang menjadi profesinya Paulus dan Silas, seorang pendeta dan juga seorang yang membawa pesan ke gereja-gereja. Paulus dan Silas tidak perlu dengarkan lagi apakah ini suara Roh Kudus atau enggak. Karena yang mereka bawa adalah firman. Ada banyak hal dalam hidup kita itu tidak abu-abu. Gak usah dipertanyakan lagi. Apakah ini kehendak Tuhan? Misalnya di Alkitab dikatakan hidup kudus. Gak usah tanya lagi. Seks di luar nikah itu bukan kehendak Allah. Gak usah tanya lagi. Apakah orang itu jodohku kalau dia sudah bersuami? Rajin atau bolos kerja, gak usah tanya. Ada hal-hal tertentu itu tidak ambigu. Tidak abu-abu. Paulus dan Silas menjalankan tugas. Mereka menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua. Itu sudah memang job deskripsi mereka. Lihat berkat. Di ayat 5, demikianlah jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ada buah. Kebetulan memang profesi mereka pendeta, jadi buah mereka diukur dengan jiwa-jiwa. Profesi Anda apa? Adakah berkat Allah di dalam pekerjaanmu? Dalam keluarga, adakah damai sejahtera? Adakah keharmonisan? Tidak usah tanya sama Tuhan lagi kalau memang itu sudah menjadi peran Anda dan saya. Don't ask the second time. Orang terlalu banyak tanya juga gak bagus sih. Kalau gak ngerti tanya gak apa-apa. Kalau sudah ngerti kenapa tanya lagi? Misalnya, ayo sana mandi, anak kecil mungkin ya. Lalu bobo, udah malam. Tanya lagi, Ma perlu mandi kah? Loh, iya mandi, sudah cepat mandi. Udah waktunya untuk bobo nih, kita baru pulang rumah jam 9, udah waktunya besok sekolah. Udah, mandi, tidur. Ma pasti ya? Pasti, gak usah tanya lagi. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang ludah. Saya ingin kita untuk melihat bahwa melangkah dalam kepastian itu gak perlu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan udah jelas sekali kalau memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan. Demikianlah jemaat diteguhkan makin lama makin tambah gede jumlahnya. Nah, di area-area lainnya setelah kita melakukan tanggung jawab kita, khususnya yang berkenaan dengan tuntunan ke kiri atau ke kanan, kita mesti tanya Tuhan. Ada impresi-impresi yang kita perlu kembangkan. Kita mulai lihat ya ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Berhenti sebentar. Kok bisa Paulus dan Silas itu yakin kalau Roh Kudus yang mencegah mereka? Kok bisa yakin? Saya percaya kita gak boleh mudah menyerah.
Apalagi kalau Paulus dan Silas ini demi Injil. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, semua itu di Turki, dekat Eropa. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Tadinya mereka mau masuk ke Asia. Asia ini bukan Asia, benua Asia ini. Asia itu di daerah Turki sana itu. Tapi memang sih kalau bisa lewat ini, Bitinia Asia, naik terus itu Afghanistan dan seterusnya itu ke India. India ke Southeast Asia atau Asia Tenggara. Ya ceritanya gitu, Paulus itu mau pergi ke arah timur, Tuhan tuntun dia ke arah barat. Saya percaya Paulus mencoba berkali-kali, gak berhasil. Gak mau, kita jangan jadi orang begini loh. Aku mau ke gereja nanti jam 4. Hujan, Tuhan gak kehendaki aku ke gereja hari ini. Loh, kalau memang sudah komitmen ya komitmen ya. Gak usah ditanya lagi. Mau hujan kayak mau badai kayak diterjang, apalagi kalau orang jatuh cinta. Ada orang itu yang mudah menyerah. Nanti jangan-jangan imannya aji mumpung. Ada kesempatan, dalam kesempitan udah gak usah tanya Tuhan. Udah so pasti itu kehendaknya. Nggak gitu, orang itu harus berprinsip atau berpendirian. Nanti kalau ada rintangan, halangan, dikit-dikit nyerah dan berkata ini bukan kehendak Tuhan. Gimana toh? Kok gampang menyerah? Gampang berubah ketetapan. Paulus dan Silas ini bukan orang mudah menyerah. Lalu saya punya pertanyaan untuk saya baca ini. Bagaimana mereka tahu kalau Roh Kudus yang mencegah mereka atau hanyalah mereka dirintangi oleh keadaan? Karena Roh Kudus mencegah mereka. Saya percaya kalau kita berjalan lalu nabrak tembok, kita lari jalan buntu, kita mesti evaluasi dan introspeksi. Ini karena setan menghadang atau Tuhan menentang? Ada banyak hal yang kita kira itu Tuhan yang berkata tidak, ternyata hanyalah sekedar kebodohan kita dan kecerobohan kita. Kelalaian. Tuhan mau kita ke sana, kita kurang persiapan, ngawur jalan. Tapi ada saatnya kita kira ini setan, ternyata Tuhan yang menghadang kita dan berkata, no my son, tidak, kamu tidak boleh ke sini. Ini bukan arealmu. Untuk bisa membedakan itu, perlu kita itu berdoa. Perlu menimba nasihat dari tempat yang tepat. Kalau nggak gitu itu kita salah jalan nggak tahu. Atau lebih parah lagi, jalan kita itu udah betul. Kita kira kita salah. Berapa banyak orang begitu? Sedangkan penemuan-penemuan di dunia aja, mereka ulangi lagi sampai 1000 kali baru jadi tuh lampunya Edison. Ya, mungkin bukan 1000 kali, mungkin berapa kali saya nggak tahu, tapi pokoknya ratusan kali itu so pasti. Andai kata kalau lampu bulb atau lampu bola itu kalau akhirnya dia nyerah, hari ini kita nggak ada yang namanya lighting ini. Untung ada orang yang bersikuku dan bersikeras tidak mau gampang give up. Dan berkata memang bukan kehendak Tuhan. Banyak penemu-penemu itu di zaman dulu itu orang Kristen malahan. Saya berdoa agar kita semua tahu membedakan. Which one is God's will, which one is against God's will. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang melawan kehendaknya. Supaya jemaat Tuhan itu diberikan kepekaan. Karena tidak semua tertulis di Alkitab. Misalnya saya lulus sekolah di Kanada. Saya itu ke Indonesia atau kemana? Dulu itu padahal saya diwacanakan untuk pelayanan itu ke Eropa. Harusnya saya tidak berakhir di tanah air. Saya ini harusnya jadi hamba Tuhan di Europe dulu. Karena dahulu kala, saya merasa ada pintu, bukan merasa, memang ada pintu terbuka untuk saya ke situ. Tetapi untungnya, Roh Kudus menuntun saya. Pilihannya Eropa atau Ungaran nih. Kalau secara manusia berpikir, Eropa atau sebuah kota kecil di Indonesia, atau kota besar di benua yang maju, manusia pasti melihat situ. Tapi Tuhan bilang, no, you go there. Pulanglah saya. Jangan jadi orang aji mumpung sama berkat atau sama kesempatan. Kita harus punya pendirian. Tapi juga jangan jadi orang yang terlalu keras kepala. Tuhan udah larang berkali-kali dikasih tanda, gak ngerti-ngerti. Seperti bagal, seperti keledai, terjang terus, nanti sakit hati. Setelah itu nanti sakit sendiri.
Sebenarnya banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kecolongan segala itu karena kebodohan kita sendiri. Karena kita tuh bebal, dikasih jalan sama Tuhan gak jalan di situ, mempeng aja jalannya sendiri, lalu tabrak sana tabrak situ. Rugi ini, rugi itu, hilang ini, hilang itu, salah siapa ayo? Karena kita gak mau telusuri jalan yang pasti, kita mau cari jalan yang coba-coba, yang masih abu-abu. Kalau bisa putih, kenapa harus cari yang abu-abu? Kalau bisa hitam putih jelas sekali. You know, many people have this trouble, punya masalah ini. They don't know how to make the right decisions in life. Mereka tidak tahu bagaimana membuat keputusan yang benar dalam hidup ini. We all have this problem. Menurut saya sekarang saya semakin hari semakin tidak mempunyai masalah ini, karena saya punya Yesus. Saya punya firman, saya punya Roh Kudus dalam diri saya. Every day, makin hari I have less of this problem. Makin hari saya semakin sedikit masalahnya di area ini. Malah justru masalah saya semakin besar di area di mana ketika saya membuat keputusan yang benar banyak orang gak suka. Ketika saya membuat keputusan yang betul iblis gak suka. Nah itu masalah saya. I think itu masalah yang bagus. Bapak ibu saudara saya saya mau ajarkan ini. Bagaimana membedakan mana kehendak Tuhan mana bukan. Akhirnya Roh Yesus kan gak mengizinkan mereka. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, berhentilah Paulus dan Silas di Troas. Troas sebuah kota maju sih. Ya. Dan pada waktu dia di situ, dia stagnan, berhenti, dia cari kehendak Allah. Dan pada malam harinya ayat 9, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Garis bawah ya, ada sebuah penglihatan, ada sebuah vision. Jadi Tuhan bisa bicara lewat penglihatan loh. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Makanya tahun ini disebut tahun mimpi dan penglihatan, because I'm a great believer. Saya percaya dan yakin sekali bahwa Tuhan masih bicara lewat mimpi dan penglihatan, tapi semua cara Tuhan bicara sama kita selalu ujungnya, pangkalnya, dasarnya Alkitabiah. Nggak mungkin Tuhan memberi kita penglihatan yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, atau sebuah mimpi yang menentang apa yang tertulis di dalam Alkitabnya. Nggak mungkin. Tapi saya yakin Tuhan bisa bicara kepada kita dengan cara yang kreatif sekali. Di antaranya mimpi, penglihatan, nubuatan. Saya kok punya satu firasat perasaan bahwa nanti hari-hari ke depan Anda akan memperoleh sebuah nubuatan, 2 buah nubuatan dari Tuhan Yesus untuk menuntunmu. Malam ini yang tidur nanti saya yakin hari Minggu ini setelah diajari, banyak akan dapat mimpi dari Tuhan, katakan amin. Seperti mimpi Firaun, seperti mimpinya Yusuf, kita akan memperoleh mimpi dari Tuhan, mimpi dari Roh Kudus. Nah pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Malamnya, Paulus dapat vision. Ini disebut night vision, malam, penglihatan di waktu malam. Saya nggak yakin pasti apakah ini penglihatan seperti Nabi melihat jreng, seperti lihat TV. Nggak semua orang pernah lihat penglihatan. Tapi ada yang namanya open eye vision, tadi saya jelaskan di ibadah sebelumnya, penglihatan dengan mata terbuka itu kayak lihat TV jreng gitu di depan. Ya, nggak usah cari yang begitu. Kalau udah dikasih, Kalau dikasih puji Tuhan, Anda boleh minta. Tapi kalau belum dapat, jangan kecewa. Tapi jangan minta penglihatan, karena di balik setiap penglihatan ada pesan dan biasanya ada PR juga. Jadi orang sih kepinginnya pengalaman. No. Tuhan kalau memberimu mimpi atau penglihatan, selalu ada follow up-nya. Dan saya tidak tahu apakah Paulus melihat an open eye vision, gitu, atau ini adalah penglihatan di malam hari dengan kata lain sebuah mimpi, saya tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan bicara kepada Paulus lewat mimpi dan penglihatan, dan kali ini dia melihat seorang Makedonia berdiri di depannya. Kata seorang Makedonia di sini sebenarnya adalah a Macedonian man. Di bahasa Yunani daripada Alkitab ini juga sendiri berkata bahwa itu adalah seorang pria Makedonia. Jadi Paulus lihat laki-laki. Nanti saya tunjukkan ya. Nyatanya nanti yang nyambut Paulus di Filipi, kota di Makedonia, Makedonia itu provinsi, adalah Lydia, seorang wanita.
Seperti yang saya katakan, karunia profetik itu at best terbaik, tetap bagaimanapun juga nggak sama dengan absolutnya Alkitab tertulis di dalam firman. Tapi kenapa Tuhan tetap memakai sarana demikian? Karena Tuhan kita itu hidup nyata dan dia itu berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Direct message Tuhan itu sekalipun bisa disalah mengerti, salah tafsirkan, tapi Tuhan tetap ingin speaks directly to you. Tuhan tetap ingin bicara langsung kepadamu, tapi nggak pernah melanggar firman ya. Sekalipun kalau muncul gambarnya seperti Yesus lalu mengajari Anda untuk sesat, tengking itu bukan Tuhan. Kalau yang muncul tak peduli kalau itu Mikael, Gabriel, ngaku-ngaku begini begitu, kalau Anda diajari untuk berzina, untuk gak setia kepada pasangannya, tengking aja, lempar roh itu keluar dari kamarmu. Tapi Tuhan kita tuh rindu untuk berinteraksi dan berkomunikasi. He always looks for ways, dia selalu mencari cara atau jalan untuk bisa berbicara kepada umatnya directly. Bukan lewat khotbah gini. Khotbah ini bukan profesi loh. Kalau saya berkhotbah ini mengajar, ini karunia teaching. Tapi ada karunia profesi. Di mana Tuhan memberikan sebuah ketajaman dalam kemahatauan dan orang bisa mengucapkan sesuatu dan itu membuka sebuah wawasan baru dalam kehidupanmu. Atau Anda bisa menerima sebuah profesi yourself atau Anda bisa menerimanya secara pribadi. Pada malam harinya tampak oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus ini yang penting. Wahyu dan hikmat itu harus berjalan bersamaan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dia nggak dapat penglihatan lalu berkata haleluya. Setelah haleluya, dia beli tiket, beli karcis kapal untuk langsung pergi ke provinsi itu. Ke arah Eropa. Dia berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Paulus tidak menarik kesimpulan sendiri. Dalam hal ini Paulus libatkan timnya, di situ terjadi diskusi. Kalau Anda tidak yakin membuat keputusan sendiri, diskusikan dengan orang-orang yang tepat. Diajak dialog dan menjadi tempat pertimbangan. Shoulder to cry on. Harus ada orang seperti itu dalam hidupmu. Makanya kita ada CG dengan tujuan supaya kita memperbesar kansnya itu loh, diperbesar kesempatannya untuk kita memperoleh saudara-saudara seiman yang berbobot dan berkualitas. Sedangkan kita sendiri semakin meningkat quality. Karena besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan saudara seiman. Tidak bisa ada persamaan antara gelap dengan terang. Jangan menjadi cook yang sama dengan orang tidak beriman. Kita bisa di luar sana urusan klien lah, supplier lah, kliennya dan sebagainya. Tetapi kalau bicara tentang tempat pertimbangan, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan dengarkan nasihat orang fasik. Tetap Anda harus cari saudara seiman. Itu pun ya banyak yang ngaku-ngaku. Saudara seiman pun ada banyak yang kedok Kristen-Kristenan. Makanya itu saya suka sekali. Kenapa I believe in churches, kenapa saya percaya pada gereja yang jelas. Hanya di gereja dan jelas, tidak bisa hit and run. Tiap minggu saya akan ketemu dengan Anda akan ketemu dengan saya, kita akan kita akan berjumpa. Nggak bisa. Kalau ada sesuatu terjadi di hidup kita, cepat lambat, akan ketahuan. Makanya saya suka dengan komitmen. Suami dan istri, nggak beres sehari aja kerasa. Anak akan tahu. Segala sesuatu yang committed, itu jelas. Gereja, komitmen, kenapa tertanam? Jelas. The Spirit of God, di sini orang gak bisa ngaku-ngaku lalu tabrak dan lari. Gak bisa. Paulus itu ajak diskusi, di sini dikatakan kami menarik kesimpulan kami, di sini yang menulis kitab Kisah Para Rasul, surat ini adalah Dr. Lukas. Timnya Paulus, di situ ada Paulus, ada Silas, ada Dr. Lukas, mereka diskusi dan kami mengambil kesimpulan. Bayangin orang sekali Paulus pun tidak membuat keputusan sendirian. Kalau ada keputusan-keputusan besar, apalagi bicara tentang direction atau arahan. Oh, mereka minta tanya sama direktur Yesus. Direktur utama kita itu Yesus Kristus. Dan kita ini manajemen, kita ini manajer kasih karunia. Lalu ada orang lain yang adalah manajer kasih karunia. Di sini ada Pastor Yohanes. Tempat di mana saya saling diskusi.
Saya manajemen kasih karunia tertentu, Pastor Yohanes manajer kasih karunia Tuhan yang lain. Di sini kita bisa saling bertukar pikiran. Saya bersyukur untuk orang-orang yang dapat saya percayai dan mereka yang bisa percaya pada saya. Kami menarik kesimpulan. Penting sekali suami dan istri membangun hubungan seperti Priscilla dan Aquila. Jadikan yang namanya pernikahan Anda itu tempat nasihat, bukan tempat cekcok dan gegeran. Pernikahan kalau tidak pernah cekcok itu pernikahan sesuatu yang salah. Suami istri nggak pernah konflik itu berarti suami istri itu semuanya pura-pura. Sebab besi pasti menajamkan besi, suami pasti gesekan sama istri. Cuman kalau sampai jambak-jambakan, nah itu salah, itu lain cerita. Itu udah kekerasan dalam rumah tangga. Nggak perlu sampai ke taraf itu, kita bisa konflik kita itu konflik yang positif. Perbedaan itu menajamkan. Tapi pupuklah, karena nanti sedia payung sebelum hujan. Karena pernikahan Anda itu bisa menjadi tempat hikmatnya Allah. Sama anak juga, janganlah bahasanya pukul-pukulan. Anak itu nanti, kalau dia besar, dia juga bisa menjadi tempat pertimbanganmu loh. Anak itu lucu. Kita investasi pengajaran, kasih, didikan, bahkan koreksi. Nanti waktu dia gede, itu semua kembali seperti mesin ATM. Tapi waktu kembali, udah dalam currency atau dari mata uang yang berbeda, yaitu mata uangnya dia sendiri. Padahal saya yang ajari semua, tapi ketika mereka dewasa, saya ajak bicara. Mereka bisa memberi saya masukan. Dari mana saya sendiri bisa belajar. Bayangin masukan mereka itu kan masukannya saya. Tapi ketika keluar dari mulut mereka saat mereka dewasa atau dari hidup mereka, saya bisa belajar daripadanya. Berarti kan nilai currency atau mata uangnya beda. Saya masukkan rupiah, keluarnya dia dolar. Saya masukkan dolar, keluarnya pound sterling. Makanya itu jangan pernah abuse your children. They will be an asset for you. Nanti mereka akan menjadi aset buat dirimu. Kaget, pekerjaan kita bikin 30 tahun, 40 tahun kita yang ngerjakan ya cuman segitu. Bukan karena anak pulang dari luar negeri, dalam negeri, luar negeri sama aja tergantung anaknya. Lalu dia waktu mulai urusi pekerjaan kita, padahal semua pekerjaan yang dia kerjakan dari kita ya kita yang ajari. Nantinya, apa yang kita capai 40 tahun, dia capai 4 tahun. Boom, berubah cara berpikirnya. Kita udah gak bisa nyampe ke sana. Gak bisa seperti sekarang ini loh. Zamannya artificial intelligence dan sebagainya. Gak tahu nama-nama keren itu. Anak kita nangkap semua. Embrionya dari kita. Tapi waktu di tangan mereka menjadi canggih. Dan berubah semuanya. Anda kan kaget. Anda kan kaget. Bahwa ternyata kalau Anda membangun tim dari sejak dini, termasuk dalam family, itu akan menguntungkan in the long run. Makanya saya berdoa keluarga-keluarga Gereja Mawar Sharon, jemaat di sini, supaya bangun. Hati Bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke Bapak, itu adalah tema retreat kemarin waktu kita sama hamba-hamba Tuhan se-GMS. Bukan hanya itu saja, bukankah orang tuamu mendapat mimpi, anak muda mendapat penglihatan? Dibutuhkan mimpi orang tua, dibutuhkan visi anak muda untuk bisa menggenapi mimpi orang tua. Saya berdoa supaya di dalam keluarga Gereja Mawar Sharon ini jemaatnya masing-masing per family itu interaksi terjadi. Anak muda taruh gadgetnya, copot earphone-nya. Kalau ada orang tua di sana, mau Instagraman nanti bisa, tanya papa mamanya, how are you doing? Kenali dunianya. Papa mama pulang ke rumah, ajak bicara anak-anaknya, cerita duniamu. Jangan tunggu sampai mereka interview, kemungkinan besar mereka tidak akan menginterview dirimu. Karena mereka sibuk dengan dunia mereka, kecuali Anda pengaruhi. Anda buka perlahan-lahan, hingga mereka ngerti apa yang Anda hadapi. Bukan buka gosip, buka perlahan-lahan itu bukan berarti gosip, ceritakan yang negatif. Bukan, tapi apa yang membangun hidup mereka dari sisimu. Saya berdoa, kerjakan itu, jangan tunggu anak nanti besar. Lalu jalan tolnya belum jadi. Seperti zaman dulu di Indonesia, kota-kota udah di mana-mana, tapi tidak terhubung dengan infrastruktur namanya jalan dari satu daerah ke daerah berikutnya. Tapi ketika tolnya jadi, sini sampai Semarang, cuman berapa jam saja. Sini sampai Jakarta, jalan darat juga bisa.
Bangun jalan tolmu. Waktu saya berada di Shenzhen, dulu bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi, pelayanan di sana kan, wah saya lihat di sana itu jalannya itu, lane-nya itu 5-7, itu namanya jalannya itu lebar, satu arah itu 7 garis. Saya bilang sama orang lokal di sana, kamu orang lokal? Bukan, saya orang, gak ada di sini orang lokal, semua pendatang. Dulu di sini itu sawah. Oh iya? Saya tanya, gimana kok bisa jadi besar gini cuma dalam waktu 20 tahun dan menyaingi Hong Kong? Kan itu sebelahan. Dia bilang, pemerintah kami, bangun jalan dulu. Jalan dibangun dulu. Saya bilang, kamu ada di sini waktu ini barusan masih sawah. Iya, saya datang itu di awal-awal waktu jalan baru dibangun. Oh iya? Gimana rupanya waktu itu? Sepi. Jalannya itu 7 gitu, yang orang jalan 1, jalan kaki, cuman pakai pakai sepeda gitu. Sekarang mobil-mobil di sana, mobil-mobil mewah-mewah juga. Saya bilang iya, jalannya dibangun dulu. Lalu baru yang lainnya, iya jalannya dulu, dihubungkan semuanya dulu, kota berkembang. Mau mana? Kotanya ada dulu semuanya, dewe-dewe. Dari sana ke sana gak ada pesawat, situ ke situ gak ada kereta banjir semuanya, relnya mencong, tabrakan. Bangun infrastrukturmu. Talk to your children about your life. Beritahu mereka, jangan kata lu orang tahu apa, sekia. Atau anak kecil, anak-anak, taruh tuh ininya, tanya sama papa mama, ngobrol sama mereka. Ya, saya percaya cerita ini kami menarik kesimpulan itu indah bahwa tim itu perlu. Orang sekali berpaulus pun pakai tim loh. Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, itu perjalanannya ya, turnya begitu. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Nah, sampailah mereka di Filipi, jangan bingung ya. Makedonia itu provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, provinsi itu. Kota kenamaan di Jawa Timur, ada Surabaya, ada Sidoarjo. Jawa Barat, ya tentunya Jakarta, Jabodetabek. Itu Jakarta kan, ibu kota, itu daerah khusus. Tapi kota lainnya Bandung, Cirebon. Kota di provinsi Makedonia yang terkenal itu Filipi. Dan mereka masuk ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, ayat 13, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayangan Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Garis bawahi kata, yang ada. Saya tidak peduli perempuan atau laki-laki, pokoknya siapa yang ada di sana. Perempuan yang ada. Cari apa yang available, jangan pilih-pilih. Ada orang berkata, aku tidak dapat pekerjaan. Itu bisa berarti 1, dia sungguh-sungguh tidak punya pekerjaan. 2, dia pilih-pilih pekerjaan. Saya punya satu prinsip di dalam hidup ini. Kita nggak usah mulai dari atas. Kalau kita sampai ke atas itu, biarkan itu promosi dari Allah. Dalam pelayanan atau pekerjaan, filsafat saya tetap. Nggak usah perhatikan gengsi. Kalau perlu nguli. Kuli itu mulia. Karena itu pekerjaan yang halal. Bayaran gak seberapa daripada gak kerja sama sekali, ya kan? Kalau kita nguli dengan setia, siapa tahu suatu hari kita sedang angkatkan barangnya siapa. Porter misalnya di airport atau di pelabuhan udara. Siapa tahu kita dengan senyum, dengan baik, extra mile, gak perlu Nggak seperti mengeluh waktu mengerjakan tugasmu. Siapa tahu nanti yang kita kuliin itu satu bos yang senang lalu tipsnya besar sekali. Saya punya satu prinsip gampang kok. Kalau mau berhasil itu jangan pilih-pilih. Whatever is available, take. Asal yang available jangan uang orang. Kalau ada uang orang jatuh dari kantongnya. Pak, kejar dia. Pak, ini uangnya jatuh pak. Jangan diambil, itu bukan hakmu. Tapi kalau di depan itu halal dan itu hak Anda. Apapun itu jangan pilih. Take. Pelayanan juga jangan pilih-pilih. Dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, waktu saya masuk Mawar Sharon pertama kali, saya nggak pilih-pilih. Semua pernah saya jalanin.
Saya pernah terlibat di dalam angkat-angkat kursinya di tahun berapa itu saya baru pulang ke Indonesia. Saya terlibat pelayanan waktu itu di GMS yang Surabaya Timur satelitnya. Saya datang lebih pagi, atur-atur kursi, itu pelayanan saya dulu. Saya pernah jadi usher loh, Bapak usher. Cuman waktu itu Anda belum kenal saya. Saya pernah juga di sekolah minggunya zaman dulu, belum namanya Eagle Kids atau gereja anak. Saya pernah ikut SOM-nya dulu namanya, sekarang My Spiritual Journey, dulu ada namanya SOM School of Ministry atau Soft School of Faith. Saya pernah ngajar di situ. Pernah coba semuanya sih saya lumayan. Gak peduli. Beberapa satpam security di gereja Mawar Sharon yang lama dulu, satpam security driver. Itu mereka dulu pernah sekali saya kumpulkan karena saya ditugasi yang kurang waktu itu adalah yang nanti akan membimbing kerohaniannya bapak-bapak driver security satpam ini. Pekerjaan terhormat ini, pekerjaan terhormat. Semua pekerjaan itu kalau dijalankan dengan hati yang sungguh penuh dengan kehormatan Kristus di dalamnya. Saya kumpulkan mereka, saya sampaikan firman sederhana, firman saya juga masih belepotan, tapi puji Tuhan mereka tidak menuntut banyak-banyak, mereka oke aja. Lalu saya ambil baskom, saya cuciin kaki mereka satu-satu. Saya cuci, nangis mereka, saya sampaikan tentang hati Bapak. Saya dipeluk dengan beberapa, beberapa office boy dan sebagainya gitu, yang peluk tuh, wah mereka memang kuat. Saya gak bisa nafas, mereka kira saya sungguhan Bapak di sorga. Wah gitu, mereka kan merem gitu kan di lawat Tuhan. Mereka gak tahu bahwa saya kurus krempeng waktu itu. Ya, baru menikah. Wah, saya cuci kaki mereka satu-satu. Gak pernah saya mulainya begini. Whatever it is, apapun tak mulai. Sama Pak Samuel Handoko dulu di Ungaran, di mana saya melayani bersama dengan Pastor Yohanes. Rumah kebanjiran, kita sama-sama ngosekin itu rumah dari banjir. Dengan Bapak Samuel Handoko, Pastor Samuel Handoko, Pak Handoko. Whatever it is, you don't get to choose. Jangan pilih-pilih. Saya pelajari sesuatu di sini dari pengalaman ini. Bahwa Paulus duduk ketemu langsung sama perempuan-perempuan yang ada berkumpul di sana, langsung diinjili. Padahal di dalam penglihatannya dia, coba lihat. Dia lihat a Macedonian man. Harusnya dia berkata, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang aku lihat laki kok sekarang keluar perempuan. Please jangan salah ngerti, zaman dulu belum ada emansipasi. Makanya itu di Alkitab di Perjanjian Lama jarang sekali disebut nama perempuan. Bahkan ahli teologi menyimpulkan kemungkinan besar Adam dan Hawa itu punya anak-anak cewek. Tapi gak disebut karena Alkitab tidak pernah punya. Waktu zaman itu kultur kebudayaan saat itu di Perjanjian Lama dulu wanita gak disebut. Gak disebut. Ya. Jadi perempuan-perempuan itu kalau muncul, Paulus sebagai pendeta besar harusnya bisa berkata, bukan. Sorry, ini zaman dulu ya. Dia mau ketemu sama pria, karena sinagoga tempat berkumpulnya Yahudi sembayang yang dimaksudkan di sini itu biasanya terdiri dari beberapa kakak. Mereka dihitung dari kepala keluarga. Kalau yang keluar perempuan, itu kayak gini loh. Jikalau Anda bos besar, terus Anda mau ketemu sama perusahaan lain untuk kerjasama, kalau dia utus, yang diutus adalah bawahan yang gak seberapa, Anda pasti males temui. Loh. Harusnya bos ketemu bos deh. Bos ketemu bos. Tapi Paulus tidak tunggu kakak. Karena waktu dia ketemu wanita, semua orang zaman itu percaya bahwa perempuan bukan decision maker zaman itu. Dan wanita tidak dipandang. Sehingga mereka merasa kalau sampai ini injilin perempuan, tidak akan kemana-mana. Tidak akan terjadi perubahan dunia. Kalau kita mau bicara itu harus bicara sama pemegang kunci. Dan pemegang kunci zaman itu hanyalah laki-laki. Puji Tuhan hari ini, Paulus mengubah game plan-nya. Sejak hari itu dia berkata, in Christ, dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Gender tetap ada, tapi nggak ada perbedaan. Dua-dua dicinta Tuhan, masing-masing memiliki rancangan ajaib dari Bapa. Paulus gak peduli, dia langsung aja bicara kepada perempuan yang ada di sana. Seharusnya Rasul Paulus bisa berkata, oh enggak lah,
Mana? Aku mau bicara sama suamimu. Bukankah Yesus menunjukkan keyahudiannya, namun Yesus menunjukkan ketuhanannya di atas keyahudiannya. Ketika Yesus ketemu dengan orang Samaria, di sumur itu Tuhan berkata, mana suamimu? Itu Yahudi banget. Itu kebudayaan Timur Tengah zaman itu dan perjanjian lama. Where is your husband? Nggak ada, betul katamu wanita. Yesus tidak cari prianya. Yesus berkata, kamu punya 5 laki-laki dan yang sekarang dengan kamu ini pun bukan suamimu. Wow, dia berkata inilah Mesias. Yang Yesus cari adalah perempuan Samaria itu. Paulus juga seperti Yesus belajar dari master atau tuan dan majikannya. Belajar dari Tuhan dan gurunya. Dia ketemu perempuan, dia sampaikan. Coba bayangkan, kalau Anda mau ketemuan bilateral dengan apa. Lalu yang didatangkan hanyalah orang dengan kedudukan biasa. Dan bukan pemegang kunci, bukan juga pembuat keputusan. Jadi orang itu jangan pilih-pilih. Whatever comes to you, eat. Ketika kata Tuhan pada Petrus, turunlah karpet itu beserta dengan semua hewan. Sembelilah dan makan. Eat whatever is offered to you, eat it. Apapun yang datang kepadamu, ambil itu. Sungguh-sungguh lakukan dengan baik. Jangan pernah lihat orang itu dari atas kepala ke bawah kaki, lalu kita lihat dia dengan penampilan manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Siapapun yang Tuhan taruh di depanmu, that's your blessing. Itu berkatmu. Dalam kepastian itu, kita harus punya prinsip yang teguh. Seperti Paulus gini loh, whatever is available, I will do my best for it. Aku akan lakukan yang terbaik untuk itu. Seorang dari perempuan itu ternyata bernama Lydia. Ayat 14. Ia seorang penjual, Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Lalu selanjutnya saya tidak baca ya. Apa yang terjadi? Dia ketemu sama Lydia. Who is Lydia? Lydia adalah seorang businesswoman, pengusaha kain ungu. Kain ungu di sini adalah kain mahal. Jauh dahulu kala warna-warna kain itu punya signifikan tersendiri. Misalnya di negeri China zaman dulu orang tidak boleh pakai kuning karena kuning itu punyanya Huangsang, punyanya raja. Ungu dan sebagainya. Itu ada warna-warna tertentu. Tidak semua kain dicetak seperti hari ini. Kalau mobil kita ada mobil dengan warna tertentu, itu sudah dari sananya. Itu hanya khusus untuk tentara. Ya kan? Ini juga sama, ternyata Lydia ini adalah orang yang signifikan. Puji Tuhan untuk Paulus yang selalu melayani dan selalu berjalan dalam kepastian. Whatever is available before him. Apapun yang di depan, yang tersedia untuk dia, yang ada, dia selalu lakukan dengan kesungguhan. Makanya Lydia menjadi pendobraknya, pembuka pintu gereja Filipi yang ternama itu. Paulus nanti tulis surat kepada jemaat di Filipi. Lydia ini yang membukakan pintu. Ternyata Lydia ini seorang businesswoman yang sangat kunci sekali. Jadi gimana dong? Penglihatan Paulus gak akurat dong. Dia lihat a Macedonian man. Dia lihat cowok kok jelas-jelas, come and help me. Gak mungkin Paulus lihat waria, karena Tuhan tidak mungkin memberi waria sebagai penglihatan. Come and help me. Datang dan tolonglah aku. Tapi ternyata nanti ketemu, hello Paul. Wanita, kok beda? Beda penglihatan, beda fakta. Nah saya jelaskan gimana kita berjalan dalam kepastian sekalipun karunia itu tidak sempurna. Bukan karunianya gak sempurna, kita gak sempurna resepsinya. Oke? Nomor 1, tuliskan. Untuk kita berjalan dalam kepastian ya. Ikuti kebutuhan dan apa yang tersedia. Follow needs and availabilities. Ingat itu. Ikuti kebutuhan dan apa yang tersedia. Kalau kita mau jalan dalam rencana Tuhan gampang. Follow the needs of others. Ikuti aja kebutuhan yang ada. Kita masuk ke gereja, apa ya pelayanan? Wah, ada syaratnya nih kalau di gereja Mount Sharon harus ikut My Spiritual Journey 1, 2, MSJ 1, MSJ 2 dan seterusnya. Ada kelasnya lah di mana-mana kan tetap di gereja lah, perusahaan kan mesti ada training on the job, itu harus ada sekalipun volunteer.
Jangan berkata sekalipun volunteer pun di gereja kita itu harus dijalankan dengan profesional. Karena Tuhan layak mendapat yang terbaik. Lalu kita tahu di sini, oke, aku bisa ini nyanyi. Oh, aku tahu pelayananku, aku pasti di depan sana khotbah. But maybe that's not what the church needs. Mungkin bukan itu yang dibutuhkan oleh gereja sekarang. Aku perlu nyanyi di sini sebagai WL. Ya mungkin bukan itu, mungkin suatu hari kalau memang Anda punya talenta karunia di sana. Tapi juga tidak perlu memaksakan kalau memang tidak punya talenta. Sekalipun gereja butuh, tapi waktu nanti ada orang tertentu nyanyi, seluruh jemaat akan bertobat. Maksudnya tobat, jangan nyanyi lagi gitu ya. Tapi juga mungkin Anda suaranya merdu, tapi belum waktunya. Dan gak tentu itu yang paling dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan waktu itu, gak ada sih sekarang ya, tapi waktu itu seperti yang dibutuhkan adalah untuk staf karyawan tidak ada yang menggembalakan mereka. Saya belajar seperti Yesaya, ini aku utuslah aku, tak cuci kakinya mereka. Layani dengan penuh kasih. Saya doakan. Whatever, apapun yang available di depan. Take it my brother. Gak usah tanya Tuhan lagi. Kalau Anda penglihatan Paulus itu di sini loh, apa yang Anda lihat di depan itu kebutuhan, isilah bejana yang kosong itu, minyakmu akan mengalir. Follow the needs of others. Lihat kebutuhan Tuhan apa? Tuhan tidak punya keperluan, tapi kebutuhan Tuhan, tanda kutip itu apa? Lihatlah apa yang available di depanmu. Ya, amin. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah dalam perjodohan. Ini bukan berarti berdoa gini, Tuhan siapapun yang mengetuk pintuku, aku nikah sama orang itu. Oh, hati-hati loh nanti yang mengetuk Blacky. Enggak ya, kita tetap perlu ada apa? Ada kriteria untuk kita. Yang pasti nomor satu harus sesama anak Tuhan ya kan? Tapi berapa banyak di antara orang kita yang soal jodoh itu berat bukan karena memang berat, tapi kita memberatkan diri kita sendiri. Karena kita maunya itu, jodoh kita itu yang aduhai. Kalau kita punya listnya itu 7, checklistnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor 1 anak Tuhan, tapi nomor 2, nomor 3, wah luar biasa. Kita memang mementingkan kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi, akun pribadi. Nah. Tapi kita nggak pernah mawas diri. Kita sendiri juga tidak berbenah. Kita maunya jodoh level dewa, kita sendiri kurang berkaca. Kita maunya yang begini. Nanti yang nomor 7 harus seperti artis tertentu. Seperti Min Ho Chi Minh. Tergantung, kalau Korea Lee Min Ho, kalau Vietnam Ho Chi Minh. Kita maunya yang begitu. Bukan berarti anything yang available itu you take, enggak. Tapi bisa jadi loh ya, jodoh itu sudah ada, tapi Anda enggak berani ambil. Karena Anda masih menunggu, mungkin ada yang lebih mahal dari ini. Padahal terus terang loh ya, semua kita itu ke kuburan, cepat lambat semua enggak cantik, enggak cakep. Semua kita. Semua kita tuh pasti melorot nanti. Everything. Ini mulai melorot, semuanya mulai melorot. Sebenarnya cantik enggak cantik itu tidak menjadi masalah nomor 1 nantinya. Kalau Anda bahagia, Anda akan semakin cakep sendirinya. Glowing, akan ada sinar. Dan tiap hari pikirannya bukan tampang kok. Tapi compatibility atau kecocokan. Tapi saya nggak ajarkan, oke kalau gitu aku akan siapa aja nggak punya perasaan nggak apa-apa, jangan. Nanti kalau setiap pagi bangun tidur di sebelahnya dia langsung nyanyinya, bangun tidurku terus mati. Sebelum gosok gigi udah mati dulu. Yang enggak, tetap harus ada chemistry. Tapi chemistry itu relatif. Kalau chemistry-mu adalah Ho Chi Minh, Lee Min Ho itu. Kapan nyampenya bro? Sis, kalau itu sis ya. Kalau yang bro, yang perempuan siapa namanya? Mbuh nggak ro, saya nggak tahu lah siapa namanya. Ya relatif. Who knows? He's right next to you already. Dia sudah ada di dekatmu, sekelilingmu. Seorang yang sudah menjadi temanmu. Gak tentu loh.
Melangkah dalam kepastian. Karena ada orang gak bisa membuat kepastian, gak bisa membuat keputusan. Karena dia itu berangan-angan. Karena itu dia menunggu Tuhan kasih jodoh daripadamu. Tuhan udah kasih. Satu-satu ditolak sama dia. Ya gak semuanya ini pukul rata. Ada orang yang memang sampai sekarang belum pernah ditelepon siapa-siapa. Gak apa-apa, bawa sini nomornya saya ketayangkan di sebelah sini. Saya altar call nanti. Ya sudah gak apa-apa, you are fine, thank you. Kalau belum ada yang telepon bukan berarti Anda gak bagus. Mungkin Anda terlalu bagus, sulit sekali untuk dijangkau. Pokoknya gak apa-apa ya, jangan tertuduh. Single juga bisa happy kok. Saya berdoa supaya gak single forever aja ya. Paham ini ya, ikuti kebutuhan dan apa yang tersedia. Yang kedua, belajar fleksibel untuk perkara yang tidak prinsip. Jadi orang itu harus seperti roda-roda yang tengah rodanya itu kaku, keras sekali, tong, baja. Kalau tengah rodanya nggak baja, orang seperti itu biasanya pelin-pelan, nggak punya pendirian. Tapi ujungnya itu adalah bulu-bulu. Untuk perkara yang kurang prinsip, yang fleksibel dong. Paulus kalau nggak fleksibel nggak akan bicara sama Lydia. Paulus nggak akan bicara sama seorang perempuan, wong dia lihatnya laki-laki dia bisa berpendirian. Gak bisa, aku lihat laki-laki kok. Mungkin Silas berkata, ayolah ko Paulus, ayolah pastor, come on kita injilinin. Gak bisa, kita lihatnya itu pria Makedonia. Paulus itu fleksibel. Pokoknya tengahnya itu loh, beritakan Injil kepada segala makhluk, memuridkan setiap orang, asal dia punya cara bermain yang cantik. Kalau dia injili perempuan, dia gak sendirian, makanya dia dengan tim kan, kami diskusi, kami menarik kesimpulan. Asal ada integritas, beritakan Injil. Peduli amat pria atau wanita. You must be hard at the center. Pusatnya itu harus baja. Tapi ujungnya bulu-bulu. Banyak orang itu gak begini. Banyak orang itu keras di luar, dalamnya rapuh. Bajanya itu di pinggirnya. Kaku sama orang, gak bisa. Pokoknya gak bisa, aku ya gini. Aku masih seperti dahulu. Aku memang mau begitu, mau apa lu? Tapi gak punya prinsip pendirian di dalamnya. Itunya di tengah mestinya baja, malah bulu-bulu. Gak tentu loh, orang keras itu gak tentu berpendirian. Percayalah saya, orang keras itu ada yang cuman orang yang kaku, keras kepala, gerampi, suka mengeluh. Anda akan kaget, beberapa orang yang paling keras, itu yang paling fleksibel di lapangan. Itu namanya orang bijaksana. Saya belajar kalau masalah center, don't negotiate with me. Ini, gak bisa ditembus. Misalnya, prinsip tentang Spirit-filled Church, gereja yang penuh dengan Roh Kudus sampai kapanpun. Seperti berapa yang lama yang lalu kita ngadakan baptisan Roh Kudus. Sampai kapanpun, gereja kita tidak akan ikut-ikutan. Jadi modern, lalu tidak ada bahasa lidah, tidak jelas fungsinya. No. Sampai kapanpun aku akan kaku sampai mati bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dan gereja kita tidak akan pernah menikahkan orang sesama jenis. Mau Amerika gimana, mau Eropa gimana, peduli amat kalau kita satu-satunya berdiri Indonesia dan we stand. Tapi jangan kaku soal-soal yang kurang prinsip. Soal-soal yang gak terlalu prinsip. Soal misalnya musik gitu ya. Banyak orang kan mendebatkan gitu-gitu segalanya. Wah ini dari setan ini. Drum ini. Loh ini bahannya sama mirip-mirip sama yang piano kok. Apa bedanya? Cuman suara yang keluar aja beda. Saya rasa hal-hal yang kurang prinsip tidak usah terlalu kaku. Gak hanya bicara tentang musik. Anything in your life. Anything in your life. Ya namanya seneng sama temennya satu sekolah, apalagi SD itu biasanya seneng-senengan karena 6 tahun bersama, gak punya pilihan. Terus terang ya, orang kalau makin tua, makin picky. Lalu dia masuk SMP, SMA, ya kan, tapi memang gak boleh, memang hati-hati. Kita ini seperti main layang-layang, lemah jatuh, terlalu kencang nanti hilang. Kalau masih muda lalu jadi, malah gak jadi, SMP udah jadi, sampai menikah mau berapa tahun, siapapun kau jadi, beritahu sama anaknya, nah kamu pacaran sekalian, boleh gak apa-apa, tapi kamu pacaran sama siapapun, orang itu nanti yang terakhir gak mungkin, yang justru yang gak mungkin jadi sama kamu suatu hari. Kelamaan jadi bosan. Ya, jadi kita gak bisa kan, gak bisa. Tapi setelah kita harus hati-hati, waktunya harus pas tuh, waktunya harus pas. Nanti pada waktu sudah SMA, waktu udah kuliah misalnya, udah kuliah. Tapi ada orang yang keterusan, udah kuliah, ogah-ogahan. Loh ada orang yang memang gak dapat, tapi ada orang yang memang seharusnya dapat. Ogah-ogahan, enggak. Yang angku, yang sombong ya kan. Lewatlah kuliah, gak apa-apalah, masih barusan kuliah.
Setelah kuliah sekian lama, ogah, nggak mau kerja, sacap. Udah bukan before 30 nih, 30. Terus. Masalahnya, habis itu dia semakin tua, nggak mau. Bukannya apa? Tambah tua, percaya salah saya. Semakin dia cari Mister Sempurna, semakin gak ada. Ada sih ada, tapi semua gak sempurna dan dicacat di matanya. Laki atau perempuan sama aja, gak bisa, dia biasa hidup sendiri. Gak pernah buat keputusan. Semakin tua semakin gak bisa membuat keputusan. Terus terang kalau waktunya udah pas, ambil keputusan. Anda bisa ngomong begini, aku gak tahu kamu jodohku enggak, tapi terus terang, aku seneng sama kamu tipeku. Tapi kalau aku ikuti keinginan dagingku, selalu aja ada, kalau aku makan dari buah pengetahuan yang baik maupun yang buruk, dagingku terus terang tahu, bisa jadi suatu hari, I'm gonna meet someone better than you. Aku bisa ketemu dengan seseorang yang lebih bagus dari kamu. Untungnya, suatu hari, kita yang menikah semua berkata, no, I settle for you. Dan setelah kita jadian, gak peduli kalau ketemu orang lebih bagus, sebab ketika kita jadi dan cinta itu dipupuk. Dan komitmen kita jelas, makanya di sini buatlah keputusan dan komitmen yang jelas. Dan hidupi komitmen itu dalam suka dan duka. Tambah cinta, tambah sayang. Lupa apakah ada orang lebih baik, sebab gak ada orang lebih baik lagi, kaulah satu-satunya. Dulu awal-awal menikah, kita berkata, aku bisa hiduplah kira-kira sama orang ini, aku bisa menyesuaikan. Nanti setelah menikah sekian puluh tahun, bahagia lagi dalam Kristus, udah beda pengakuannya, bukanlah aku bisalah hidup sama dia, aku gak bisa hidup tanpa dia. Bahkan nanti suatu hari kalau sebelum mati, orang Kristen gak ada reinkarnasi, tapi kalau ditanya, kalau ada reinkarnasi, kamu akan pilih dia lagi gak? Kita akan bilang, pilih dia lagi dan lagi sampai kapan-kapan pun, selama-lamanya. Kita gak relevan lagi. Anyone better or not? Udah gak relevan. Karena hati jiwaku sudah milik pasanganku. Dan hanya dia satu-satunya yang kucinta. Paham maksudnya? Bukan berarti bahwa pasangan sejoli itu yang sangat teladan, misalkan dalam Kristus, bukan berarti mereka tidak bisa ketemu orang lebih baik. Siapapun lebih baik, jadi nggak relevan. Karena dunia milik mereka berdua. Paham maksud saya? Ini soal jodoh. Saya nggak tahu di sini memang ada. Kok kenapa saya ngomong tentang jodoh? Padahal nggak rencana begitu. Siapa di sini yang berat jodoh angkat tangan? Salah tanya. Siapa di sini yang belum punya pasangan hidup? Yang belum punya pacar, angkat tangan. 1, 2. Oke, tak ganti aja. Selalu gini tuh nggak ada yang respon. Saya ngomong dalam hitungan ketiga, yang single, yang belum punya pacar, yang belum menikah. Kalau Anda tidak angkat tangan, saya aminkan bahwa Anda akan jomblo seumur hidup. Siapa yang mau lepas dari kutukan ini? 1, 2, 3, angkat tangannya. Come on. Iya, lihat toh, ternyata banyak, bener gak? Ternyata kenapa saya kok diseret ke sini terus, memang ada you, ada Anda yang bersembunyi di balik senyuman itu. Sekarang baru kelihatan waktu angkat tangan. Tapi bukan masalah jodoh aja Bapak Ibu, pekerjaan, pelayanan. Nggak bisa, aku nunggu sampai yang the best. Nggak ada. Apapun yang kau kerjakan dengan hati, you will become the best. You'll become the best. Jangan nunggu, buat keputusan, call the shot. This is my decision. Saya buat keputusan untuk pulang ke Indonesia. Saya nggak tahu hari ini apakah ini kesalahan atau tidak. Dulu saya ada tawaran untuk ke Eropa. Kenapa saya pulang ke Indonesia? Saya nggak dengar Tuhan berkata, Philip Mandova ke Indonesia. Nggak ada. Hanya sejahtera. Pertanyaan saya sekarang di Indonesia ini sudah pulang kembali setelah sekolah. Dari tahun 98 hingga hari ini berarti berapa puluh tahun. Tell me if this is a mistake. Kalau ini adalah sebuah kesalahan. Kalau kita, Anda dan saya kenal Anda, melayani Anda sebagai gembalamu, ini sebuah kesalahan. Please don't tell me it's a mistake. It's the most beautiful mistake I've made. Ini adalah, kalau memang ini adalah sebuah kesalahan, ini kesalahan terindah yang pernah saya buat. Whatever you commit your heart to, apapun yang Anda komitmenkan hati ke sana, akan menjadi keindahan. Semua akan indah pada waktunya. Yang penting kita taruh hati, settle untuk itu, komitmen sungguh-sungguh. Saya percaya apapun yang kau berbuat pasti akan berhasil. Praise the Lord. Kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
Jalan dalam kepastian, sebab Immanuel, Yesus selalu menyertai kita. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati.